Baik, siap peserta. Golongan 3, gelombang 3 tahun 2021. Siap. Laksanakan drama. Laksanakan. Grup 3. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Adi Suryanto. Selamat datang Pak di Asrama Haji di Keluarga Besar Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Yang saya hormati juga Pak Mariman, jadi Kepala Lembaga Administrasi Negara KDUD Samarinda, Bapak yang mewakili atau Pak Kepala BPSDM. Selamat datang Pak di keluarga besar kami, Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Bapak dan Ibu pejabat fungsional tertentu, dan yang kami banggakan, Nanda semua peserta Latsar gelombang 3, angkatan 36, 37, 38, dan 39. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa Pak. Pak Adi ini ditunggu-tunggu oleh peserta. Karena selama ini peserta hanya melihat Bapak melalui video kebijakan yang ada di pelatihan di Latsar MEUC. Jadi sangat semangat sekali Pak menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Dan izinkan mereka ingin memberikan persembahan untuk yel-yel setiap angkatan Pak. Izin ya Pak. Baik, siap ya Nanda ya? Siap semua ya? Baik. Kita akan ke peserta Latsar angkatan 36. Ya. Baik, kita berikan applause. Terima kasih, Nanda. Berikutnya, angkatan 37.
Ya. Baik. Baik, terima kasih. Berikutnya angkatan 38. Baik. Baik. Iya. Terakhir ya, angkatan 39. Baik. Ya, untuk informasi nih Pak Adi, baru tadi malam ini mereka menghafal. Dan saya tadi sempat deg-degan juga, siapa tahu ada yang tidak hafal. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk Pak Adi. Ini persembahan untuk Kepala LAN RI. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Hari ini kita akan mendengari ya ceramah umum tentang kebijakan pengembangan kompetensi di Indonesia. Namun sesuai dengan standar operasional prosedur, saya akan membacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama beliau seperti yang sudah ada mungkin di layar, Bapak Dr. Adi Suryanto MSI, lahir di Kebumen pada tanggal 8 Desember 1969. Berarti sebentar lagi ulang tahun ya Pak. Jabatan beliau saat ini adalah Kepala Lembaga Administrasi Negara mulai tahun 2015 sampai sekarang, pangkat golongan Pembina Utama 4E. Dan riwayat pendidikan beliau mulai di S1 di Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro tahun 1993. Kemudian S2 Administrasi dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia tahun 2000 dan terakhir S3 Ilmu Politik Universitas Indonesia di tahun 2008. Ini kurikulum vitae singkat narasumber kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Nanda semua terutama ini peserta Latsar ya sudah membuka juga ya biografi atau apa namanya kurikulum vitae narasumber kita. Terima kasih sekali lagi Pak Adi dan waktu 45 menit Bapak boleh di sini atau mungkin berdiri, kami persilahkan saja. Berdiri aja, oke, silakan Pak. Tes, dengaran ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pertama saya mengajak kita semua senantiasa memanjatkan bersyukur ke Tuhan Maha Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kebahagiaan, dan juga banyak nikmat. Jika kawan-kawan bisa ikut Latsar dan hari ini kita bisa
ketemu bersama-sama di aula Asrama Haji ya Kalimantan Selatan. Yang kita hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Mufni dan juga kawan-kawan semua jajaran di Balai Diklat Keagamaan Kalimantan apa istilahnya Banjarmasin ya Banjarmasin yang meliputi 4 provinsi di Kalimantan. Dan juga hadir di tengah-tengah kita ada Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Pak. Kemudian ada Pak Mariman, ya dari Kaltim, ya Pak Kapus Latbang KDUD dan juga kawan-kawan semua, terutama yang saya banggakan ada di semua para peserta Latsar. Tadi yel-yelnya luar biasa, ya. Nanti kalau sudah selesai, 5 tahun lagi reuni, nanti yel-yelnya nggak boleh lupa ya. Jadi kalau kamu angkatan berapa? 36. Wah, masa 36? Coba yel-yelnya gimana 36? Nah, harus hafal. Ya. Demikian juga 37, 38, terakhir 39. Baik, adik-adik sekalian, saat ini tentu kita semua masih merasakan ya dan cukup maklum bahwa pandemi masih menjadi salah satu ancaman. Kita wajib bersyukur ya setinggi-tingginya sebanyak-banyaknya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Indonesia ini oleh WHO sudah diberi warna hijau ya level 1. Hari ini kita saksikan Eropa lagi melonjak, bahkan negara kita Singapura ya dan juga Cina sekarang juga sedang naik lagi ya, maka bagaimanapun kita tetap waspada. Waspada itu bukan berarti harus mengurung diri, harus ketakutan, nggak boleh parno, bahasanya kan gitu ya, nggak boleh parno. Karena apa? Kita ini ASN, ya ASN itu harus produktif, bahkan harus bisa menggerakkan social production di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tidak boleh diam, ya harus bergerak terus, ya agar aktivitas bisa kita lanjutkan, agar perekonomian bisa kita terus tumbuhkan, daya tahan sosial, ekonomi, politik dan seterusnya bisa kita bangun. Karena kemarin kita lihat bagaimana hampir 2 tahun, ya kita rasanya tidak pernah membayangkan sebelumnya, ya bahwa pandemi seperti itu akan terjadi. Siapa yang menyangka? Birokrasi tidak pernah siap menghadapi perubahan-perubahan, ancaman-ancaman seperti itu. Dan memang dalam catatan sejarah umat manusia, inilah pandemi terbesar ya dalam sejarah umat manusia. Dulu ada pandemi namanya Justinian sebelum Masehi yang berpengaruh terhadap porak-porandanya Kekaisaran Bizantium. Kemudian masuk abad Masehi, abad 13-14, terjadi namanya wabah Black Death di Eropa. Ya, wabah Black Death ini menewaskan hampir 3/4 ya penduduk Eropa. Ini juga luar biasa. Akhirnya apa? Karena warganya, penduduknya banyak yang meninggal, banyak lahan-lahan, tanah-tanah kosong tanpa pemilik. Disitulah titik balik di mana Eropa bisa merencanakan pembangunan wilayah. Makanya kalau kawan-kawan ke Eropa lihat bagaimana tata kota, jalan-jalan dibangun dengan baik, dengan rapihnya. Mereka tidak punya barrier terhadap persoalan tanah. Kalau kita coba mau membangun saja, wah urusan ganti rugi, urusan pembebasan lahan ya selalu berujung pada malapetaka. Ya. Nah itu dengan Black Death. Kemudian muncul lagi wabah-wabah yang lain termasuk wabah kolera, pes, SARS, dan lain sebagainya, sampai ada flu babi, flu burung, dan sekarang kita menghadapi namanya COVID-19. Ini sebenarnya generasi atau apa namanya termasuk dalam klaster virus corona. Virus corona itu nggak cuma satu, banyak coronanya ya. Itu. Baiklah, saya kira kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena kita dengan kerjasama yang luar biasa, kita bisa mengantisipasi dan menurunkan COVID. Ya, tetapi sebagai insan yang bertakwa, tentu kita sadar
bahwa ikhtiar manusia tidak ada artinya apa-apa kecuali atas izin ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengelola 2 satgas. Satgas di kantor, Pak, dan satgas di perumahan. Perumahan saya itu terdiri dari 21 RT 4 RW. Penduduknya kurang lebih 10.000. Ya, 10.000. Perumahan padat, ya. Saya tidak tahu sebelum Covid datang, saya kumpulkan warga, ayo kita iuran beli ambulan. Saya beli ambulan, Pak. Ya. Kemudian saya cari ambulan lagi dari CSR lain, dan akhirnya dapat 2 ambulan. Warga saya ketawa, menanyakan, Pak Hadi ngapain kita punya ambulan 2? Ambulan kan jarang dipakai, 1 aja nggak habis. Ya nggak apa-apa, paling tidak biar masyarakat tenang. Kalau membutuhkan ambulan gratis, nggak perlu biaya. Karena selama ini sewa ambulan ternyata cukup tinggi. Ternyata setelah selesai urusan punya 2 ambulan, Covid datang. Ambulan tidak pernah berhenti, Pak. Ya, silih berganti siang, pagi, sore, malam segala macam, dari ngangkut, evakuasi, ngantar jenazah dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana ini membuat kita ini diuji kemanusiaan kita. Ketika ada orang meninggal, nggak ada orang yang keluar. Padahal orang meninggal nggak bisa ke kuburan sendiri. Ya, harus dimandikan, dikafani segala macam, kita antar, ya, nggak ada warga yang keluar. Semua takut, ya. Keluarganya bisa teriak-teriak tolong, nggak ada yang datang. Itu yang terjadi, Pak, sehari-hari. Ya. Tetapi yang jelas banyak pelajaran dari apa yang terjadi dengan Covid. Kita harus pandai-pandai mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari setiap peristiwa. Ya. Nah, pertama tentu pelajaran dari Covid ini menunjukkan bahwa kita ini manusia yang lemah. Ya. Tetapi di satu sisi kita adalah manusia yang diberikan keunggulan oleh Tuhan. Harus bisa kreatif, harus bisa berpikir bagaimana caranya kita keluar dari masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk itulah maka jauh-jauh hari sebenarnya Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan cara-cara baru, metode-metode baru, bagaimana kita bisa mengembangkan kompetensi ASN secara masif, secara terus-menerus, karena kita sadar bahwa kita punya tantangan, ya, sebelum Covid datang. Di tahun 2024, ini slide-nya ditutup nggak apa-apa, gue usah lihat slide kita ini aja sebentar, ya. Di tahun 2024 kita punya cita-cita, pemerintah punya keinginan, namanya mewujudkan world class birokrasi, birokrasi berkelas dunia. Pertanyaannya, 2024 yang tinggal 3 tahun lagi, apakah kita cukup yakin bahwa birokrasi kita akan tampil sebagai birokrasi berkelas dunia? Jawabnya boleh jujur, boleh enggak. Terserah. Ya. Tapi yang lebih urgent adalah apakah world class birokrasi itu akan terwujud begitu saja? Bahasa kampung saya itu ujuk-ujuk gitu ya. Ujuk-ujuk itu serta-merta. Ya. Serta-merta kemudian terwujudlah yang namanya world class birokrasi, simsalabim, nggak mungkin. World class birokrasi harus kita ikhtiarkan, harus kita usahakan terus-menerus. Maka kuncinya kita bersama-sama sinergi bagaimana caranya mengembangkan birokrasi kita agar berkelas dunia. Kuncinya, kunci birokrasi berkelas dunia ada pada SDM, ada pada pegawainya, ada pada ASN. Maka tidak pernah mungkin world class birokrasi tanpa kita pernah membangun kompetensi ASN Indonesia agar berkualitas profesional menjadi ASN berkelas dunia. Terus apa ikhtiarnya? Iya, kita lakukan Bangkom, pengembangan kompetensi, pelatihan, cara-cara lain, on the job training, off the job training, magang, macam-macam, semua bentuk pengembangan kita tempuh agar ASN kita lebih profesional. Persoalannya adalah hari ini masih kita melihat banyak orang yang tidak memiliki perspektif atau mindset yang sama terhadap kedudukan para ASN di dalam birokrasi. ASN pegawai masih dianggap sebagai faktor produksi.
Kalau anak-anak ekonomi pasti paham. Maka setiap kos yang dikeluarkan, setiap biaya yang dikeluarkan ya, untuk ASN, untuk pegawai dianggap sebagai pemborosan. Alhasil banyak daerah-daerah, instansi-instansi ngeluh, terutama daerah. Ada kepala BKD, kepala BKPP, datang ke saya, Pak Adi, izin tahun ini kami tidak punya sepeser pun anggaran untuk pengembangan kompetensi pegawai kami. Loh, kenapa? Kamu nggak punya program? Punya, Pak, sudah kita ajukan. Terus, kenapa nggak dianggarkan? Karena semuanya dicoret oleh yang terhormat anggota dewan ya. Loh, kenapa? Dianggap pemborosan. Mereka lebih suka kegiatan-kegiatan proyek-proyek mercusuar, fisik dan lain seterusnya. Karena dianggap pengembangan kompetensi tidak menghasilkan. Karena apa? Outcome dari sebuah proses pelatihan, sebuah bangkom, hasilnya tidak kemudian selesai latsar, besok kemudian kawan-kawan semua langsung berubah total. Enggak bisa juga. Ya, ada sebuah proses adaptasi, internalisasi, ya, proses pengembangan dan lain seterusnya. Jadi ada cerita ini. Kawan saya, ya, saking semangatnya dulu ambil S3. Ya, padahal masih muda, ya. Baru nikah ngambil S3, ya kan? Belum punya rumah pula, masih ikut mertua. Wah, potang-panting akhirnya S3-nya selesai. Pertanyaannya mertua, kamu setelah S3 selesai apa hasilnya? Baru selesai S3, Pak. Ditanya mertua, apa hasilnya? Rumah nggak punya kamu, mobil nggak punya kamu, ya. Untuk apa S3? Itu ada mertua yang seperti itu, ya. Kalau ada mertua yang seperti itu nggak usah diganti mertua. Ya, artinya orientasi visi pendidikan itu penting, ya, penting. Nah, ini lebih penting lagi, kawan-kawan ini kan, terutama yang masih lajang-lajang nih, ya, selesai latsar sudah punya sertifikat latsar kan, ya nggak? Jaminan insya Allah diangkat menjadi PNS. Nah, itu udah bisa buat ngelamar itu. Kalau masih CPNS jangan coba-coba, ya, karena belum tentu latsarnya lulus. Baik, kembali ke laptop. Soal pengembangan kompetensi, ya. Padahal hari ini mazhab yang berkembang adalah bahwa pegawai di sebuah organisasi apapun adalah merupakan aset organisasi. Maka adalah keniscayaan apabila kita semua berupaya berlomba-lomba meningkatkan kapasitas pegawainya. Nah, jadi di satu sisi masih melihat pegawai sebagai faktor produksi, di satu sisi masih melihat pegawai sebagai human capital di dalam organisasi. Nah, ini dikotomi ini masih kencang di dalam birokrasi kita. Kita ingin mengubah itu. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara. Kawan-kawan, ini adalah undang-undang yang cukup reformis, mengubah mindset kita semua. Yang tadinya ASN, PNS dianggap sebagai sekedar abdi negara. Ya, abdi negara itu sama dengan abdi keraton Yogyakarta itu. Ya, yang dibayar cuma 5.000 mau. Iya, kalau ngobrol dengan teman-teman abdi dalam di Yogyakarta itu, saya tanya, Mas, kamu abdi dalam itu dibayar berapa? 5.000, Pak, sebulan. Ada yang 10.000. Tapi kamu kerjakan semua tugas-tugas. Oh, dengan senang hati. Itu bentuk dari loyalitas kesetiaan saya kepada keraton kerajaan. PNS kita dibayar rendah. Ditanya, gajimu berapa? 100.000, Pak. Dulu zaman saya masuk PNS, Bu, mungkin ada generasi dengan saya, gaji pertama 100.000. Ya, 75%-nya 75.000. Ya. Jadi buat makan, buat transport saja udah habis seminggu. Ya, itu. Tetapi bisa bertahan, ya. Nah, kalau kita gajinya rendah, ditanya, kamu kerja di mana? PNS. Gajinya? Ya, kalau sekarang mungkin sekitar berapa lah? Kalau dulu 100.000. Loh, kamu mau kerja dibayar 100.000?
Ya namanya pengabdian. Sangat tidak profesional. Maka undang-undang itu menegaskan bahwa pegawai negeri sipil adalah atau ASN adalah jabatan profesi. Bukan jabatan pengabdian. Ya, sekali lagi, PNS bukan jabatan hanya sekedar abdi dalam. Tapi jabatan profesi. Kalau jabatan profesi, maka pertama, orang-orang yang duduk menjadi PNS harus orang-orang yang profesional. Direkrut dengan seleksi yang jelas, duduk dalam jabatan yang jelas, punya kompetensi profesionalisme yang jelas. Hari ini masih banyak PNS yang nggak jelas. Tanya kompetensinya apa? Iya, menjalankan tugas sehari-hari. Ya. Bahkan ada yang tanya kompetensimu apa? Apa saja bisa, Pak. Wah, ini PNS luar biasa. Ya, wae bisa. Apa saja bisa. Ya. Tetapi hari ini, maka setiap PNS yang duduk dalam jabatan tertentu, pertama, harus paham urean jabatan, harus paham kompetensi apa yang dibutuhkan untuk duduk dalam jabatan itu. Dulu saya ketika terima SK, bunyinya saya diangkat menjadi PNS, ditempatkan di tempat A. Hari ini nggak ada cerita. Hari ini seorang PNS diangkat dalam jabatan A, baru tempatnya di mana? Jelas jabatannya. Dulu nggak jelas jabatannya. Pokoknya tempatkan di situ. Kamu mau hidup mau enggak, mau belajar mau enggak, silahkan. Itulah yang terjadi sampai hari ini. Kawan-kawan semua, di perusahaan manapun, ya perusahaan-perusahaan yang bonafit ya, yang bagus ya, pengelolaan SDM, Human Resource Management, ini merupakan kunci dari keberhasilan sebuah organisasi. Lihat ya, bagaimana sebuah organisasi mengalokasikan anggaran yang cukup banyak agar pegawai-pegawainya terus-menerus meningkatkan kompetensi. Apalagi perkembangan teknologi. Teknologi baru training lagi, teknologi baru training lagi, pindah sana training lagi. Setiap pegawai pindah kemanapun dicek kompetensinya sesuai enggak. Ada gap enggak? Kalau ada gap, kasih kompetensi, kasih pelatihan. Ya, dikirim kemana dan sebagainya. Maka jangan heran, saya punya banyak tetangga orang-orang swasta yang kerja di Toyota, yang kerja di apa termasuk Astra itu ya dan macam-macam. Ya pamit, Pak, saya mau ke Jepang ada training dan sebagainya, ke Korea dan seterusnya. Karena memang konsepnya mereka adalah ya bagaimana membekali pegawai yang duduk mengerjakan pekerjaan tertentu, dia dibekali dengan kemampuan, skill. Pertanyaannya, ada nggak PNS pindah jabatan, pindah tempat kerja, di training dulu? Ya, nggak ada, Pak. Seumur-umur saya jadi CPNS sampai jadi kepala LAN, dipindah-pindah aja, Pak. Nggak pernah ditanya kompetensimu apa, ya, kompetensimu apa, bisanya apa, kalau kamu di sana gap kompetensinya apa, kamu butuh training apa. Sudah kasih SKE, kamu sekarang pindah ke sana, bisa nggak kerja, bisa nggak bisa, terserah kamu. Mau hidup, mau mati, bisa kerja, nggak bisa kerja, ya terserah kamu. Mau belajar, nggak belajar, terserah kamu. Ini organisasi yang luar biasa, Pak. Inilah pembiaran terhadap birokrasi seperti ini sudah terlalu lama. Maka sejak Undang-Undang ASN itu diterbitkan, sesungguhnya, sejatinya, adalah merupakan pengakuan negara kepada ASN, kepada PNS, untuk mendapatkan hak pengembangan kompetensi. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, baru itu undang-undang yang mengatur memberikan hak pada ASN untuk mengembangkan kompetensinya. Meskipun jumlahnya masih sangat-sangat sedikit. Ya, kalau kawan-kawan baca, ASN memiliki hak pengembangan kompetensi sebanyak 20 JP per tahun. Pak Kabale, kalau 20 JP itu berapa hari, Pak? Kalau orang diklat itu cepat jawabnya. Pak, maksimal sehari 10 JP. Maka 20 JP 2 hari. Bayangkan, kawan-kawan dalam 1 tahun kerja, hanya 2 hari hak minimalnya. Tapi itu hak minimal. Masalahnya hak minimal saja nggak dipenuhi. Kalau hari ini undang-undang itu diterapkan, 4,1 juta PNS, sisanya pejabat lah, ya.
Sisanya pejabat 4,1 sekian. Sisanya pejabat. Katakanlah PNS-nya 4,1 juta. Yang di level staff dan lain sebagainya. Datang berbondong-bondong kepada pimpinannya. Ya, datang berbondong kepada pimpinannya, menanyakan, Pak, ini sudah bulan November, Pak. Sampai hari ini, saya belum mendapatkan hak pengembangan kompetensi. Saya ingin menuntut hak saya. Apa jawaban mereka? Tengok kiri, tengok kanan, paling nyalahin, oh silakan tanya ke BKD, tanya ke BPSDM, tanya ke Balai Diklat, dan sebagainya. Mereka yang ngurusin pengembangan kompetensi. Itu bukan jawaban yang tepat. Hari ini siapapun jadi pimpinan harus memastikan, ya, mengetahui kebutuhan pengembangan kompetensinya apa. Maka hari ini kawan-kawan di lembaga pelatihan saya dorong, tidak hanya fokus pada latsar, tidak fokus pada diklat kepemimpinan, tapi fokus pada pelatihan-pelatihan teknis manajerial yang lain yang mendorong kompetensi PNS agar lebih baik, lebih maju lagi. Kalau kita berhadapan dengan guru-guru agama, kira-kira pelatihan apa yang perlu dikembangkan, membekali mereka? Teknologi pembelajaran kah? Materi-materi substansi kah? Dan lain seterusnya, silakan. Dengan berbagai macam cara. Sekarang kita kenalan dengan namanya virtual learning, e-learning, blended learning, yang dulu seolah-olah asing bagi kita. Ketika kita mengenalkan namanya e-learning sebelum COVID, lembaga-lembaga pelatihan seolah-olah kakinya tertancap dalam-dalam. Suruh melangkah berat Pak rasanya. Ya. Aduh, maunya klasikal semua. Ya. Susah. Tetapi begitu COVID datang, sepertinya memaksa kita untuk melakukan perubahan. Mau nggak mau, Pak? Ya, mau nggak? Mau. Karena ketika COVID, pertama yang menjadi prioritas kita adalah kesehatan. Pak Kabarnya tadi cerita, ya namanya klasikal begini, adik-adik beruntung. Sekarang bisa klasikal. Mungkin angkatan-angkatan sebelumnya 100% e-learning, virtual. Tiap hari ketemu teman-teman hanya di dalam Zoom. Foto-fotonya foto-foto Zoom. Mereka nggak punya yel-yel. Gimana mau yel-yel di Zoom? Paling teriak-teriak sendiri kan? Wah, kalau yel-yel seperti tadi kan bagus, ya. Jadi inilah kenapa pelatihan-pelatihan latsar diklat kepemimpinan paling pas adalah blended learning. Ya, e-learning murni juga sebenarnya nggak kurang pas. Karena kompetensi yang kita asah, kita kembangkan, memang membutuhkan interaksi, kolaborasi langsung dengan sesama peserta lain. Saya belajar tentang leadership training ke banyak negara. Dari Australia, Prancis, Thailand, ASEAN sudah semualah, Jepang, Korea, dan seterusnya. Semua mereka mengatakan tidak ada metode leadership training diselenggarakan secara e-learning 100%. Tapi yang cocok adalah blended learning. Ya, ada klasikalnya, ada virtualnya, dan sebagainya. Karena mereka bisa dikasih proyek perubahan dan sebagainya. Ya. Ketika saya ikut International Conference di Korea, saya memperkenalkan leadership training ala Indonesia untuk PNS. Kaget mereka. Nggak percaya. Yakin Indonesia sudah implementasi itu? Sudah. Karena di banyak negara itu baru konsep, baru diomongin. Di kita sudah dipraktekkan. Tapi merubah itu tidak gampang. Saya dulu ini peneliti. Ya, bukan struktural, Pak. Saya ini peneliti. Ya, kerjanya di penelitian. Sekarang dosen. Ya. Pokoknya apa aja kita ambil Pak ya, peneliti, dosen, nah, biar pengalaman. Ya. Nah, waktu itu saya punya kepalalan, ingin melakukan perubahan, pembaharuan, reform di bidang diklat. Susahnya setengah mati. Orang-orang diklat, mohon maaf nih, Widya Iswara yang dulu-dulu susah diajak berubah. Ya. Menerapkan metode baru, cara baru susah diajak berubah. Hampir 3 tim dibentuk, semua tim berguguran. Akhirnya saya diminta untuk bikin tim. Saya bikin tim. Maka kesempatan pertama yang terjadi adalah saya dapat SMS. SMS-nya, Pak Adi nggak takut mimpin perubahan diklat? Enggak, itu kenapa? Nggak belajar dari tim-tim dahulu. Memang kenapa?
semua tim-tim terdahulu ketuanya meninggal. Sadis amat dalam saya, merubah diklat aja. Tapi benar Pak Ibu sekalian, puluhan tahun diklat itu tidak pernah mengalami perubahan. Modul nggak berubah, cara pendidikan nggak berubah. Nggak ada yang berubah. Ketika semua diajak berubah, ngelawan. Teror-teror segala macam setiap hari saya terima. Apalagi yang senior-senior, datang-datang bawa buku, banting buku di meja saya. Hei anak muda, mau ngapain kamu? Ini diklat sudah bagus, dan sebagainya. Intinya biar materi dia itu aman, dia tetap ngajar. Ya, banyaklah motif-motifnya. Tapi dengan arahan kepala terdahulu, maju terus Mas, maju. Lillahi ta'ala, maju Pak. Ya, maju. Jadi memimpin perubahan itu nggak gampang. Teror-teror terjadi, teror darat maupun teror langit. Kawan-kawan benar dilempar santet dan sebagainya ya. Ya kita kan nggak usah takut, tapi perlu percaya ya. Jadi kalau gelas meledak di meja saya, duar tiba-tiba biasa ya, biasa ya. Itu mainan aja ya, biasa aja ya. Nah kawan-kawan semua, adik-adik Latsar, mumpung masih muda ya, ke depan pertanyaannya apa yang harus kita lakukan dengan situasi seperti ini? Bangsa ini, negara ini membutuhkan orang-orang yang profesional. 2024 tadi saya katakan kita ingin membentuk world class birokrasi. Insya Allah saya masih bisa membacalah, melihat 2024 ya. Karena kalau 2024 3 tahun lagi ya insya Allah kalau saya kasih umur masih kelihatan, masih bisa. Pertanyaannya adalah 2045 Indonesia emas. Saya tanya ke beliau, Pak, bisa nggak bayangin 2045? 2045 itu kurang lebih 24 tahun lagi. Ya, 24 tahun lagi. Wong saya aja ditanya 2045, Bapak Adi bisa bayangin nggak? Mau menikmati nggak? Iya, walau alam ya. Saat itu usia saya kemungkinan sudah 75 tahun. 75 tahun kalau dikasih umur panjang lagi asik-asiknya ngomong cucu. Atau lagi rewel-rewelnya. Yang sakit ini, sakit itulah, dan sebagainya. Ya. 75 tahun. Maka 2045 itu bukan generasi-generasi kita ini yang akan menikmati. Kalian-kalian yang akan menikmati. Kalian-kalian yang akan menghadapi. Ya. Tetapi tugas kita sekarang, terutama bagi pimpinan-pimpinan saat ini, adalah bagaimana kita meletakkan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik agar ke depannya Indonesia bisa betul-betul mengarah pada negara maju. Sebagaimana banyak riset, banyak keyakinan, lembaga-lembaga survei, McKinsey, World Bank, dan sebagainya meyakini Indonesia akan bisa menjadi negara maju. Hari ini tanda-tandanya mulai muncul. Kawan-kawan semua, secara tidak kita sadari, banyak fenomena di dunia ini yang membuat kita harus berpikir ulang. Pertama, kekuatan ekonomi sudah lagi bukan di Eropa, tetapi bergeser ke Asia. Itu salah satu isu global megatrend. Yang kedua, bajak-membajak pegawai yang kompeten di banyak perusahaan asing, perusahaan-perusahaan bonafit itu terjadi. Ngapain saya diklatin orang? Ngapain saya nyekolahin orang capek-capek? Maka saya panggil, ada pegawai di perusahaan A tertentu yang sudah bagus, saya panggil, kamu dibayar berapa di situ? 50 juta Pak, ikut saya kasih 2 kali lipat, 100 juta. Ya pegawainya nggak mikir panjang, Pak. Oh siap, saya pindah. Pernah nggak dengar begitu? Itu fenomena yang sekarang marak di mana-mana. Yang ketiga, isu krisis energi. Ya, itu juga terjadi di mana-mana. Sekarang perdebatan bagaimana membangun namanya energi listrik. Ya, Indonesia punya kekayaan alam nikel, daerah Sulawesi Tenggara dan sebagainya. Nikel di Indonesia itu pangsa pasar di dunia, itu hampir 70% itu diproduk di nikelnya di Indonesia. Makanya pemerintah mendorong bagaimana kita bisa memproduksi baterai, ya memproduksi kendaraan listrik. Karena ini proses krisis energi dunia sudah menghadapi kita. Yang lain adalah krisis demografi. Ya, krisis demografi. Kawan-kawan semua, banyak negara hari ini
hari ini kekurangan jumlah penduduk terutama di usia produktif. Usia produktif itu ya usia-usia muda, angkatan kerja. Mereka kehabisan. Maka bagi banyak negara, ini menjadi masalah serius. Sampai mereka kemudian mempermudah kebijakan migran. Ayo, penduduk negara lain datang ke tempat saya. Mudah kok jadi warga negara tempat saya. Itu rayuan-rayuan mereka. Bahkan Jepang pun, yang berpuluh-puluh tahun mempertahankan diri, tidak akan pernah menerima tenaga kerja asing atau pegawai. Maka hari ini, 2 tahun yang lalu sebelum COVID, Jepang membuat sebuah kebijakan yang spektakuler, menerima pegawai asing. Jadi kalau selama ini ada orang yang kerja di Jepang, bukan kerja Pak, magang. Magang itu hak-hak gajinya berbeda dengan status sebagai pekerja. Maka 2 tahun yang lalu Jepang membuka ya kesempatan kerja menjadi pegawai di Jepang dengan hak penuh sebagai pekerja, dengan asuransi macam-macam, fasilitas segala macam sebagai pegawai. Tetapi hanya beberapa negara termasuk Indonesia. Ini kesempatan pasar kita. Nah, kita Pak, kebalikan dari banyak negara. Kita kebanjiran tenaga-tenaga muda usia produktif angkatan kerja. Kita punya namanya bonus demografi. Di satu sisi kita senang, ini merupakan kekuatan tersendiri, tetapi di satu sisi juga merupakan ancaman. Kalau kita tidak bisa meng-create lapangan-lapangan kerja baru. Maka ini didorong anak-anak muda, jangan mencari kerja, tapi ciptakan lapangan kerja. Ya, nah kalian sebagai PNS nantinya, mengapa tidak bisa menginspirasi ya agar menyelenggarakan, membuka kesempatan kerja-kerja bagi kawan-kawan yang lain. Sekarang banyak kawan-kawan pegawai negeri sipil yang kreatif, ya punya startup dan lain seterusnya. Karena ciri anak-anak milenial ya seperti itu. Kalau kita generasi kolonial susah Bu, ya apalagi belajar teknologi IT ya mumet. Saya itu kalau di rumah itu betul-betul paling kolonial. Ya, paling jadul lah urusan IT, urusan teknologi. Sering diketawain sama anak saya. Anak saya yang umur SD waktu itu, SD, itu sudah paham banyak pernak-pernik soal teknologi IT. Saya ingat persis dulu ketika Jakarta pernah ada bom Tamrin. Nah, teman-teman polisi di belakang pasti ingat itu ada bom Tamrin. Ya, itu kemudian kalau tidak salah jaringan telekomunikasi putus. Kita nggak bisa internet, nggak bisa email, nggak bisa kirim WhatsApp. Padahal waktu itu saya mau kirim informasi-informasi arahan-arahan penting. Yang bisa saya lakukan apa? Misuh-misuh. Ngerti misuh-misuh nggak? Marah-marah, ngambek-ngambek sendiri. Ini gimana? Mau WA penting nggak bisa ngirim segala macam, ngomong sendiri saya. Anak saya yang SD ketawa-ketawa. Bang, kenapa ya? Ini loh Dek, hanya itu mau ngirim WA nggak bisa. Kayaknya lagi dimatiin semuanya. Loh, masa kayak gitu aja bingung? Loh, ini pertanyaan anak SD. Masa saya begitu aja bingung? Loh, ya bingung, nggak bisa ngirim katanya. Harus ngirim pakai apa? Ya waktu itu saya nggak paham yang lain-lain lah ya. Artinya WhatsApp kan. Gini ya, coba pakai VPN. VPN luar negeri. Apa itu VPN luar negeri? Gini loh ya, sini-sini HP-nya disettingin sama dia. Ini anak SD nih. Waktu itu kelas 4 SD. Disettingin sama dia. Dah, coba WA ya. Loh, bisa ngirim? Kaget saya. Loh, Dek, kamu tahu beginian dari mana? Dari kakak. Terus, pertanyaan saya, buat apa? Ayah ini gimana sih kalau kita main game online dengan luar negeri, itu kalau pakai fasilitas kita ini lambat, lemot. Tapi kalau pakai VPN luar negeri itu cepat. Weh, ternyata anak SD kelas 4 sudah main gamenya online. Lawan orang India, lawan orang Jepang, dan sebagainya. Waduh, saya terperanjat. Saya shock betul. Ternyata anak saya selama ini main game online. Musuh-musuhnya dari luar negeri. Saya termasuk orang yang sebenarnya
kuno lah, ya. Punya ketakutan sebagai orang tua. Kalau anak kita pakai gadget sembarangan segala macam akan terpengaruh oleh hal yang nggak baik. Saya bikin aturan, Dek, kamu boleh pegang handphone hanya Sabtu Minggu. Hari lanjutnya nggak boleh sama sekali. Anak-anak kelihatan stres. Orang tuanya bahagia, anak-anak stres. Tapi lama-lama saya perhatikan nggak bisa juga. Ini bukan zamannya larang-melarang seperti itu. Akhirnya saya bebaskan yang penting kamu bisa filter. Ya, kamu butuh apa lagi saya beliin. Sekarang malah saya dorong saya beliin banyak sekali perangkat-perangkat. Karena dengan cara itulah mereka belajar. Maka dalam konsep pendidikan saat ini ada konsep namanya 70-20-10. Ya, namanya belajar klasikal seperti ini itu hanya diperoleh sekitar 10% dalam kehidupan kita. 20% di tempat kerja, 70% di luar sana. Jadi bisa jadi anak sekolah, ini kan kawan-kawan semuanya guru, ya. Jangan kalian semua berpretensi bahwa anak-anak didik kita pinter bisa tahu karena peran kita di kelas, di sekolah. Enggak, itu cuma 10%. Ya, yang seterusnya 20% di rumah, 70% diperoleh di luar. Anak saya SMA kelas 1. SMA bukan SMK ya, SMA. Motornya mogok, kesempatan buat saya. Motormu udah jelek, udah mogok kan, ganti ya. Intinya orang tua kepengen beliin motor yang baru. Begitu saya beliin, saya disidang anak saya. Ya, apa alasan ayah mengganti motor? Apakah ayah tahu perbandingan mesin yang lama dengan yang baru? Wah, saya dites, diuji. Sampai apakah saya pantas menggunakan motor ini untuk ke sekolah? Pertanyaannya macam-macam anak sekarang. Waduh, jadi ribet. Ya, tapi itulah sikap-sikap kritis anak-anak milenial sekarang ini. Ya, anak. Jadi saran saya, berikan kebebasan mereka belajar. Berikan kesempatan, ruang yang lebar, yang luas, agar mereka bisa mengembangkan kompetensi mereka. Tugas kita hanya itu, Bapak Ibu sekalian, para senior, para pimpinan, ya, berikan kesempatan. Kalau dulu, mohon maaf, ya, rasa-rasanya kalau kita itu punya staf yang lebih pintar dari kita, itu rasanya kita gerah. Ya, kalau bisa kita punya staf yang bodoh-bodoh. Jadi nggak ada yang protes. Ya. Kalau ada yang pintar sedikit, waduh, ini ancaman buat saya nih. Nanti saya dipindah, dia yang ganti saya. Ya, bukan saatnya. Ya, cara-cara seperti itu. Mungkin kita kasih kesempatan mereka seluas-luasnya. Ya, bagi agar mereka berkembang. Ya. Nah, cuma repotnya kalau seperti saya, ya, saya mimpin LAN ini tahun ke-7, ya, tahun ke-7. Rasa-rasanya udah lama juga, ya, rasa-rasanya udah lama juga. Tadi dibacakan pangkat saya udah mentok, udah 4E, jabatan udah mentok, rasa-rasanya udah sebentar lagi pensiun, Bu. Apalagi mau dicari? Karir mentok, jabatan mentok, mau apa lagi? Ya, ya tinggal mengabdi aja lah, ya. Mengabdi aja, ya. Tapi nanti kalau kira-kira ini ya akan cari jalur yang lain lah, ya. Maksudnya berkebun atau beternak gitu kan. Pengabdiannya sudah selesai. Nah, kawan-kawan semua, maka saya pesan buat kalian semua. Pertama, ya, pupuk, tanam, semangat, belajar. Belajar dan belajar. Ya. Kalau saya dulu tidak berjerih payah ngambil S3 waktu muda, saya nggak akan bakal jadi kepala LAN. Nggak bakal. Ya. Meskipun waktu itu jungkir balik ibaratnya kita jalankan, tapi itu harus dibayar. Ya. Kawan-kawan semua, tanamkan diri kita bahwa belajar adalah merupakan investasi masa depan kita. Sayangnya PNS-PNS kita ini lebih suka masa mudanya mencari harta, menumpuk harta daripada mencari ilmu. Apalagi suruh sekolah bayar sendiri, rasanya eman-eman. Lain dengan pegawai-pegawai Jepang. Saya banyak ikut training di Jepang, saya tanya anak-anak sana, kamu udah dokter, lagi proses. Masternya, saya masternya 2, di Kanada dan di Amerika. Terus kamu dulu waktu ke Kanada dan Amerika, sekolah dibayarin pemerintah. Mereka bingung, dibayarin? Maksudnya, loh kalau pegawai negeri sipil kan mungkin punya lokasi, budget untuk sekolah ke luar negeri.
Oh enggak. Di kita ini kita mau sekolah ya biaya sendiri. Enggak ada ngimpi bahwa disekolahin oleh pemerintah. Kecuali dapat beasiswa dari institusi lain. Tapi enggak ada itu namanya dibiayai. Kita nabung sendiri, biayai sendiri. Itu anak-anak muda Jepang. Nah, bagaimana kemudian menanamkan values itu di kita? Anak-anak muda PNS, tanamkan diri Anda bahwa belajar sekolah adalah investasi masa depan. Ya, investasi masa depan. Saya punya kawan, pintar. Ya, pintar. Ambil teknik, jadi pemborong. Ya, wah luar biasa. Waktu itu kaya raya dia. Ya, luar biasa. Seolah dialah di angkatan saya yang paling sukses. Ya kan? Nah, kalau kita bagian negeri itu merayap pelan-pelan ya. Begitu saya udah kepalaan ya lumayan lah ya. Udah cukup mapan gitu. Saya tanya nasib dia ambruk, Pak. Ya. Perusahaannya ambruk dan sebagainya, hancur. Sementara dia tidak punya bekal yang lain-lain. Sekolah juga enggak. Ya. Itulah pentingnya sekolah. Yang kedua, harus punya cita-cita, harus punya mimpi, harus punya visi ke depan. Kalau ditanya, 5 tahun lagi Anda pengen jadi apa? Tetap jadi guru, Pak. 10 tahun lagi tetap jadi guru, Pak. 15 tahun lagi guru, Pak. Sampai pensiun pokoknya guru, Pak. Iya guru. Tapi apa perubahannya dengan guru itu? Saya pengen sekolah, Pak, 5 tahun lagi, S2, nanti 15 tahun, 10 lagi, ya, saya pengen S3 dan sebagainya, saya pengen ini dan sebagainya. Harus punya lah, ya. Jangan guru terus, sekali-kali kepala sekolah gitulah, ya, pengawas, atau langsung ngomong nanti 10 tahun lagi saya pengen jadi kepala dinas pendidikan. Nah, kenapa enggak? Ya, saya pengen jadi kepala balai seperti Bapak. Nah, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Saya ingat persis, kawan-kawan. Ketika saya 4 tahun naik 4B, 3B, saya dipanggil, dipromosi eselon 4. Baru 1 tahun, ya, 1 tahun, kemudian saya kasubag mutasi. Waktu itu muncul namanya pangkat Nagabonar. Nah, pasti ingat ini, ya, yang setahun dapat 4 kali naik pangkat. Saya bersuara ke anak-anak, lihat, saya akan melakukan simulasi dengan kebijakan ini. Kalau saya misalnya, ini nanti tahun sekian naik pangkat, ini naik jabatan, segala macam. Dan saya hitung, berarti kurang lebih 15 tahun lagi, saya sudah eselon 1 dan sudah 4E. Waktu itu, Pak. Ya, 4D. Saya bilangnya 4D. 4D udah eselon 1. Wah, nggak mungkin, Pak. Bapak kan masih muda. Jawabannya staf-staf saya seperti itu. Ya, tapi simulasi kebijakan bisa. Kebijakannya nggak lama dicabut. Jadi mimpi saya terkubur dengan kebijakannya dihapus. Tetapi ternyata Tuhan sudah mencatat niat baik saya. Meskipun kebijakannya dicabut, 15 tahun lagi, kemudian saya duduk betul-betul di eselon 1. Ya, itulah manfaatnya cita-cita baik, keinginan baik. Ya, makanya jangan suka mengeluh, alah udahlah, nasib saya begini, saya pengen berubah, nggak berubah apa-apa. Oh, malaikat catat kamu nggak akan pernah berubah kamu. Nasibmu begitu aja. Ya, terus semangat. Dalam doa kita, ikhtiar kita selalu ada energi positif. Ya, bagaimana kita menyemangati diri kita, orang lain, terus maju. Ya, karena bangsa ini bisa maju kalau kita punya energi positif bagi bangsa kita. Semua rakyat Indonesia bersatu padu bagaimana membangun Indonesia maju. Baiklah, kawan-kawan semua, saya tidak detail soal kebijakan-kebijakan Bangkom, nanti kawan-kawan semua akan berolehnya. Saya umum-umum saja. Ya, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Saya sampai ngowos kan orang Jawa tuh ngomong ngowos gitu.
Karena lama sekali Pak Adi nggak dapat suntikan, apalagi kami di Pusdiklat Tenaga Administrasi. Kebetulan saya Widyaswara di seksi administrasi, jarang banget untuk pengembangan kompetensi, tapi dengan Lembaga Administrasi Negara Samarinda, alhamdulillah kami bisa kemudian belajar ke sana, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu Ananda yang Ibu sayangi, Ibu cintai, ya peserta Latsar. Ya, tadi saya kelupaan memberitahukan bahwa ini gelombang 3, Pak. Jadi seluruhnya ada 458 orang. Dan kebetulan ini yang terakhir, saya dapat SMS-an banyak banget, chat-chat tadi malam. Ibu Bunda Riris katanya curang. Karena di gelombang 3 kita kedatangan tamu ya yang luar biasa. Dan iya, mereka tidak tahu bahwa kami juga terkaget-kaget karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bapak. Baik, izin Pak untuk mungkin ada beberapa teman peserta mungkin yang kita dulukan untuk mereka karena ini berkaitan juga dengan materi profesionalisme ASN. Izin nanti mungkin 4 orang lah tadi yang sudah mendaftar untuk bertanya. Dan saya juga sudah memberitahukan bahwa pertanyaan harus singkat ya Mbak, Mas ya. Jadi dipersilahkan mungkin untuk di angkatan 36 terlebih dahulu silakan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama ya Mbak ya. Ya. Nama saya Nurdiana, kami perwakilan dari kelompok 36. Kami dari unit instansi MTS Negeri 1 Penajam Pasir Utara. Ada yang ingin kami tanyakan, Pak. Alhamdulillah hari ini saya berbahagia sekali bisa mendengarkan paparan dari Bapak semua dan ini menambah semangat saya untuk menjadi seorang ASN. Nah, kami hanya ingin meminta bagaimana kami sebagai ASN, calon ASN muda dalam menghadapi yang tadi Bapak sampaikan mengenai tantangan dunia global yang begitu cepat memang perubahannya dalam rangka reformasi birokrasi yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih angkatan 36. Silakan berikutnya angkatan 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara, Pak Dr. Adi. Selamat datang di Kalimantan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih atas paparan yang keren dan luar biasa. Jadi dulu sebelum ini saya sebenarnya tidak minat jadi PNS waktu saya jadi mahasiswa. Karena kata orang kalau jadi PNS itu tidak berkembang. Ternyata itu mazhab lama. Nah, maka tadi Bapak mengenalkan mazhab baru yang tentu menjadi semangat besar bagi kami dan yakin saja kami ada di timnya Bapak untuk memperjuangkan mazhab baru sama-sama. Oke. Pertanyaan saya adalah soal ada beberapa tantangan di negara lain orang mengalami krisis demografi, di kita mengalami surplus demografi. Dan kita harus menghadapi itu. Kemudian ada satu hal penting bahwa di Kalimantan ini adalah satu provinsi, satu pulau yang nanti sebagaimana amanat Presiden adalah satu tempat yang insya Allah ke depan akan jadi ibu kota baru negara IKN, ibu kota negara baru. Ibu kota baru negara. Ya. Nah, maka terkait dengan plan Lembaga Administrasi Negara tentu ada riset tentang itu dan saya cuma mau minta apakah kemudian dalam rangka menyiapkan reformasi birokrasi yang mendunia ke depan, pemindahan ibu kota negara baru ini merupakan satu fondasi yang juga disiapkan. Nah, sebagai anak-anak ASN Kalimantan, kira-kira bagaimana kemudian supaya kami juga melihat itu sebagai hal yang positif, semangat menyambut perpindahan itu. Saya kira itu yang dapat saya tanyakan. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi apakah administrasi negaranya juga berubah gitu ya Mas ya? Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salmah.
Saya perwakilan dari Angkatan 38. Sebelumnya saya terima kasih, sangat senang sekali hari ini karena saya dapat menyaksikan langsung Bapak, biasanya di MOC aja. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya, serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Angkatan 38 yang telah mewakili memberikan kepercayaan saya untuk bertanya. Langsung saja Pak, pertanyaan saya mengenai kebijakan pengembangan ASN di Indonesia. Andai kata saya diberi tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, apa yang harus saya lakukan Pak agar bisa menjadi ASN yang profesional yang terkait dengan kebijakan pengembangan ASN? Ya, sekian, terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari Angkatan 39, silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di sini. Saya Raya perwakilan dari Angkatan 39. Nah, Pak, terkait dengan kebijakan pengembangan ASN di Indonesia sendiri kan tidak lepas dari kebijakan pimpinan kita di satuan kerja. Nah, lalu sebagai calon ASN baru ini, etika profesional yang seperti apa ketika kita hendak memberikan masukan kepada pimpinan? Terima kasih. Baik, terima kasih, terima kasih. Ya. Terima kasih dari perwakilan peserta. Kalau melihat dari pertanyaannya, sepertinya akan mendapatkan sertifikat lulus ya. Ini ya, kami persilakan Bapak. Tes. Baik, terima kasih. Ini ada 4 orang penanya ya. Kayaknya bertanya sudah diatur, distruktur ya. Setiap Tidak, angkatan Pak, yang nanya 1 gitu ya. Baik. Pertama dari siapa tadi? Nurdiana. Nurdiana. Namanya Nurdiana. Ya. Pertanyaannya bagaimana cara menghadapi intinya ya, menghadapi tantangan global ke depan. Ya. Nah, kawan-kawan semua, kita membayangkan sekarang arus globalisasi itu menyentuh semua sendi-sendi kehidupan kita. Ya. Baik itu teknologi, baik itu informasi, baik itu penyakit dan lain seterusnya. Sampai universitas luar negeri aja banyak membanjiri menawarkan program-program di Indonesia. Ya. Artinya hari ini dan ke depan memang kita hidup di tantangan globalisasi, di mana disrupsi teknologi juga menimpa di kita. Cara-cara lama sudah tidak bisa kita pertahankan. Kita harus kembangkan cara-cara baru. Untuk itu maka menurut saya kawan-kawan muda pertama perkuat digital literasinya, ya, perkuat kemampuan juga teknologinya, ya. Hari ini tidak bisa kita tidak menghindari belajar tentang digitalisasi dan juga teknologi informasi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, karena kita bersentuhan dengan dunia luar, ya, dengan negara-negara asing, orang-orang asing, segala macam sumber-sumber informasi asing, maka kembangkan kemampuan bahasa asingnya. Ya, terserah, ya, mau bahasa asing yang mana, ya. Kalau bisa kuasai beberapa. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang ini tidak boleh kita lupakan, ya. Kita harus punya karakter, ya. Meskipun di tengah-tengah arus globalisasi, kalau negara ini mau selamat, bangsa ini mau selamat, harus tetap punya karakter. Kalau enggak, dilibas, Pak. Kalau enggak, diterjang itu, ya, habis kita, ya. Karena karakter sebuah bangsa ini menentukan maju mundurnya sebuah bangsa. Kawan-kawan semua, tentu semuanya tahu. Banyak negara-negara ya yang dulunya
terkenal dalam sejarah peradaban manusia adalah negara-negara yang maju. Siapa yang tidak kenal dengan Mesir, Babilonia, Baghdad, ya, banyak negara-negara, Yunani segala macam. Lihat hari ini bagaimana nasibnya. Di kita ada Majapahit, ada Sriwijaya. Ya, lihat nasibnya. Jadi kebesaran masa lalu itu tidak menjamin hari ini kita menjadi besar pula. Makanya jangan terperangkap pada masa lalu. Ya, tetapi kita bisa menjadikan masa lalu sebagai batu loncatan kita ke depan. Sudah, yang lama kita tinggalkan. Mantan-mantan yang dulu biarin aja. Ya, jangan kita terjebak pada masa lalu. Kita lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Tantangan kita banyak. Yang kedua, banyak negara-negara yang punya sumber daya alam kaya raya. Tapi apakah menjamin negara itu menjadi negara maju? Enggak. Yang ketiga, banyak negara-negara yang justru sumber daya alamnya sedikit. Enggak punya apa-apa bahkan. Tapi bisa menjadi negara maju. Korea Selatan dengan Indonesia merdekanya hanya selisih hari. Dulu Korea Selatan, awal-awal kemerdekaannya, lihat Indonesia itu, lihatnya ke atas Indonesia gitu loh. Karena kita maju duluan. Sekarang, dikit-dikit belajarnya ke Korea. Belajar IT ke Korea. Kata Bapak Presiden, dalam rangka reformasi birokrasi salah satunya silakan belajar ke Singapura, Korea. Disebut juga Korea. Ya, karena mereka bisa luar biasa. Belajarlah kenapa Korea maju. Cara orang Korea mendidik karakter bangsanya, masyarakatnya adalah, kata mereka, Pak Adi, percaya enggak? Kalau semua orang Korea dibelah dadanya, itu semuanya ada tulisannya. Tulisannya adalah anti Jepang. Karena dia jadikan Jepang sebagai musuh bersama. Ya, pokoknya nggak boleh kalah sama Jepang. Makanya tipnya bagi kita kan suka cari-cari celah ya. Kalau kita negosiasi sama Jepang susah, ya sudahlah. Kalau enggak, itu Korea juga nawarin, gitu kan? Pasti orang Jepang, oh sebentar. Karena persaingan dua negara ini luar biasa dalam banyak hal. Ya, sekarang muncul lagi Cina dan lain seterusnya. Singapura, punya apa Singapura? Punya apa coba? Tapi pernah tercatat sebagai pengekspor timah lah, tercatat lagi pengekspor apalah dan sebagainya. Padahal timah-timahnya dari Indonesia semua. Tiba-tiba ada negara yang muncul sebagai pengekspor kopi. Sedikit-sedikit kopinya dari Sumatera lah, dari Jawa lah. Saya pernah nongkrong di LA, ngopi. Wah, pura-puranya pengen ngopi di Amerika gitu kan. Itu ngopi saya lihat, loh kopinya kopi Jawa, kopi Sumatera. Sialan, saya ditipu. Ya, karena kopi-kopi terhebat di dunia pernah ada lomba kopi, ya juara 1 dari Pengalengan, juara 2 dari luar, juara 3, 4, 5 borong kita. Jadi 10 kopi terbaik itu 7 dari Indonesia. Ya, saya belum tahu Kalimantan Selatan kopinya apa, belum tahu saya. Karena Pak Mariman belum ngajak saya ngopi. Ya saya penikmat kopi, jadi kalau minum kopi saya nggak pernah pakai gula. Saya bilang kalau minum kopi pakai gula namanya minum sirup. Ya. Jadi kembali ya Bu Nurdiana, jadi tipnya itu. Ya, kita harus punya karakter. Jadi ada sebuah buku yang menganalisis, pertanyaan sederhana sebenarnya dalam buku itu. Apa sih yang membuat sebuah negara itu bisa maju? Ternyata bukan masa lalu yang hebat, bukan sejarah masa lalu yang hebat, bukan sumber daya alam yang berlimpah, ya, tetapi karakter suatu bangsa. Coba, kalau kawan-kawan ditanya, tahu nggak karakter orang Jepang? Jawabnya cepat, gila kerja Pak. Gila kerja, sampai malu rasanya kalau kerja pulangnya awal. Lain dengan orang kita kepengen pulang awal kalau kerja.
Kalau dia malu pulang awal. Makanya ada konsep, ada toko namanya 7-Eleven. Itu konsepnya Jepang. Masuk jam 7, pulang jam 11 malam. Jadi kalau pulang jam 7 malam, malu rasanya. Yang dilakukan apa? Enggak pulang. Tapi main game. Ya, nanti biar seneng orang rumah, beliin oleh-oleh, anaknya beliin boneka segala macam. Jadi tempat-tempat game itu banyak orang jualan boneka. Di Korea juga seperti itu. Ya, itu. Paling tidak kata istri-istri orang Korea Jepang, paling tidak suami saya pas main game itu, Pak, itu ingat anaknya lah, gitu kan, beliin boneka gitu. Tapi itulah kalau kita belajar tentang perkembangan masyarakat sana ya. Itu. Jadi kembali, ternyata karakterlah yang membuat sebuah bangsa bisa maju. Demikian juga diri kita. Kalau kalian punya karakter dihempas bagaimanapun, nggak usah takut. Suatu saat pasti akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Dikiranya saya ini pegawai yang baik-baik dulu. Bukan. Saya mulai dari dosir pertama, CPNS seperti kalian, kalian ini termasuk orang yang nurut-nurut lah. Kalau dalam perspektif saya lurus semua, Bu. Lulus semua saya yakin tuh. Ya, nurut semua, disiplin semua, ya. Ya. Saya waktu laser dipanggil saya dihukum. Ya, dipanggil dihukum sampai berlapis, 3 lapis. Dari kasubagnya sampai kabagnya, saya nggak terima naik banding ke sestamanya waktu itu. Saya nggak terima naik banding, debat rame. Ya, persoalannya apa? Salah saya apa semacam? Udah kamu itu anak baru, kamu itu baru latsar gitu ya. Jangan ngeyel manut gitu. Oh nggak bisa. Itu karakter saya. Ya, kalau saya punya prinsip, saya yakin benar, saya perjuangkan. Kalau perlu saya keluar. Ya, dulu saya SD itu lulus SD nggak mau sekolah saya. Ya, masih ingat, nggak mau sekolah. Dirayu bapak saya suruh sekolah. Sampai semua teman saya sudah sekolah, saya tetap nggak mau sekolah. Saya katakan pendidikan di kita brengsek semua, nggak ada yang bagus. Karena dulu orang masuk SMP favorit yang diterima anak-anaknya pejabat. Bapak saya orang biasa, meskipun saya pintar, ranking di sekolahan, karena rankingnya biasa-biasa, rankingnya mesti nggak tinggi-tinggi amat lah, ranking 6 gitu ya, se-SD gitu ya, tapi nggak diterima. Karena saya tahu teman-teman saya anaknya pejabat, nilainya jelek-jelek, terima semua. Padahal saya berani diuji dengan mereka. Saya nggak terima, saya protes, saya nggak mau sekolah. Buat apa sekolah dengan sistem pendidikan seperti itu? Dari kecil saya jiwanya sudah seperti itu. Kerja juga begitu. Coba saya tanya, kalau di pegawai negeri Pak, ditegur aja sudah rasanya tabu. Ya nggak? Ditegur aja tabu, apalagi tertulis tegurannya. Itu masih mending tertulis kalau tintanya hitam. Udah tertulis tintanya merah pula. Saya pernah punya, saya kumpulin semua itu. Ya, itu sebagai bagian dari riwayat karir saya. Pokoknya kalau dulu di LAN ada kerusuhan, pasti Adi Suryanto. Meskipun saya diam, duduk baik-baik, pasti stempel. Pasti kamu ini. Loh, saya nggak tahu apa-apa. Itulah nasib kalau di stempel sebagai provokator. Nah, sekarang kerjaan kepala LAN salah satunya provokator. Memprovok teman-teman untuk maju, ya, untuk terus berkembang. Ya. Yang kedua, IKN. Ya, IKN tadi ya. Nah, siapa namanya tadi? Disebut namanya? Ya, Setio. Surya. Oh iya ya Surya. Kalau di sini Surya, di Jawa Suryo. Ya. Bagaimana persiapan IKN, terutama di Kalimantan? Nih kawan-kawan, ini kan semuanya di Kalimantan ya? Semuanya Kalimantan ya, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Timur, dan Kalimantan Selatan. Kalian bersyukur, ya, ibu kota pindah ke Kalimantan. Iya, nanti kalau saya pergi ke sini, mau kemana Pak Di? Mau ke ibu kota. Iya, di sana orang sudah objek itu apa ini? Udah ribut, Pak. Berarti nanti kita 2024 pindah ke Kalimantan ya Pak? Ya iyalah kebijakannya begitu, terutama SN muda ya akan diseleksi dan sebagainya. Nanti harus pindah untuk menopang ibu kota baru. Perpindahan pusat pemerintahan, pusat ibu kota itu banyak jenisnya, banyak modelnya. IKN ini belum selesai, undang-undangnya masih digodok. Seperti apa modelnya? Ya.
bisa ibu kota dan pusat pemerintahan pindah bareng, bisa pusat pemerintahannya yang pindah tapi ibu kota tetap, ya itu banyak model. Dan bagaimana cara tahap perpindahannya juga bisa kita pelajari. Banyak model di seluruh dunia. Seperti di Malaysia juga Putrajaya sebagai pusat pemerintahan, Kuala Lumpur sebagai ibu kota. Apakah ingin model seperti itu atau sudah? Semuanya pokoknya pusat pemerintahan ibu kota ada di Kalimantan Timur. Kita lihat proses perundang-undangannya, ini sedang disusun terus ya. Itu tentu kalau menjadi ibu kota juga konsekuensinya juga banyak ya. Negara-negara perwakilan negara asing segala macam harus pindah juga karena harus dikedudukan di ibu kota misalnya seperti itu ya. Konsekuensinya panjang ya. Nah, tetapi apapun ceritanya, ketika ini menjadi pusat pemerintahan, pusat ibu kota, pasti karena pusat ya, pasti semuanya akan banyak masuk ke Kalimantan. Perdagangan menjadi daerah pertumbuhan ekonomi baru ya, teknologi, interaksi orang luar, kerjasama dengan dunia macam-macam. Maka yang terjadi adalah kita harus mempersiapkan sebagai pegawai-pegawai di wilayah-wilayah penyangga atau pusat pemerintahan baru. Ya, harus siap ya berinteraksi, harus siap berkomunikasi, mengembangkan kemampuan digitalnya, kemampuan inovasinya, kemampuan bahasanya tadi ya. Itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Maka kita siap berkompetisi ya. Karena sekarang arus global akan banyak menuju ke Kalimantan. Pasti ya, karena pusat pemerintahan nantinya ya. Mau nggak mau kawan-kawan ASN harus menjadi penopang. Itu harus kita bayangkan. Maka ini sebenarnya dipikir secara serius. Bagaimana kita mempersiapkan ASN Kalimantan, terutama penyangga ibu kota, mempersiapkan atau menyongsong Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara yang baru. Bukan ibu kota baru negara tadi ya. Baik, pertanyaan ketiga, Mbak Saunah. Saunah ya? Salma, kok jauh banget ya? Waduh, ini kuping kolonial begini nih. Salma ya, angkatan 38. 38. Bagaimana kita menghadapi ketidaksesuaian kompetensi dengan pekerjaan? Latar belakang pendidikan ya termasuk dalam kompetensi dengan pekerjaan yang ada. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini masih terjadi kawan-kawan semua ya. Karena kesalahannya mulai di perencanaan. Ya, perencanaan pegawainya, rekrutmennya dan sebagainya. Dulu formasi itu dirumuskan asal-asalan. Ya, asal-asalan, ya. Kenapa asal-asalan? Saya pernah dapat curhat dan juga penelitian. Saya pernah melakukan riset, ya. Saya datangin banyak kepala BKD. Pak Kepala BKD. Bapak ini ketika mendesain, merumuskan formasi, apa sih menjadi dasar? Pertama, apakah betul 100% analisis beban kerja, kebutuhan segala macam menjadi pijakan dalam menyusun formasi? Jawabannya enggak. Terus apa lagi? Ya ginilah Pak Adit, kita tahu sama tahu lah. Saya ini kan kepala BKD. Kalau tiba-tiba misalnya anggota dari ketua DPRD datang ke rumah saya, Pak Kepala BKD apa kabar? Gini Pak Kepala BKD, itu ponakan saya di rumah baru lulus S1. Satunya bahasa Perancis, satunya lulusan apa gitu kan. Ya cobalah dikasih formasi yang cocok dengan dia. Kasihkan formasi Pak, direkrut, ya dipaksa-paksa. Begitu tempatkan di tempat kerja, ya belum tentu kompetensinya itu dipakai di tempat kerja itu. Itu yang terjadi. Ya. Yang kedua, sudah ditempatkan di tempat yang sesuai dengan pendidikan dan kompetensinya, dipindah ke tempat lain. Cara mindahnya bukan karena kebutuhan, bukan karena kompetensi, biasanya aspek-aspek yang lain. Like and dislike, segala macam, ya segala macam. Biasanya juga untuk hukuman, pembinaan, segala macam, alasannya macam-macam. Pindah aja ke sana. Ya, itu. Akhirnya dipindah. Karena pekerjaannya dengan pendidikan atau pendidikannya kompetensinya tidak sesuai, ya nggak bisa kerja. Ya, nggak bisa kerja. Ada eselon 3 di Pandeglang dulu, ngeluh ke saya.
Pak Adi, saya stres jadi eselon 3. Loh, Bapak kan enak di dinas perhubungan, ngurusin ini. Iya Pak, tapi kan saya puluhan kerja nggak pernah ngurusin fisik-fisik begini. Saya dulu kan di BKKBN Pak, biasa ngurusin KB, alat kontrasepsi. Sekarang pindah ke perhubungan, suruh ngurusin jalan lah, lampu lalu lintas lah, segala macam. Ternyata nggak nyaman Pak. Dan saya tidak punya latar belakang pendidikan itu Pak Adi. Nggak nyaman, stres. Ya, sudah stres, performa organisasi terganggu. Itulah yang terjadi. Maka bisa jadi performance sebuah organisasi itu diakibatkan karena kita salah menempatkan orang. Maka tipnya kembalikan, carikan tempat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan plus pengalaman. Ya, plus pengalaman. Karena begini Pak, di kita ini ada pegawai yang lebih jago mengerjakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikannya. Tapi pengalamannya. Iya, saya punya beberapa staf. Loh, kamu itu dulu sekolahnya apa? Administrasi negara, Pak. Loh, kok kamu jago bikin program macam-macam? Hobi saya kutak-atik, Pak. Jadi dia sekarang lebih banyak mengembangkan aplikasi-aplikasi. Padahal cuma S1 administrasi negara. Tapi IT-nya jago. Nah, gimana saya akan menempatkan dia di tempat yang sesuai dengan administrasi negara? Mendingan saya tempatkan di pengembangan aplikasi, program, dan sebagainya. Karena pengalaman. Jadi selain kompetensi itu latar belakang pendidikannya, pengalaman juga penting. Makanya tour of duty, pindah-pindah, mutasi, dan sebagainya itu penting. Agar orang itu punya pengalaman di banyak tempat. Ya, di banyak tempat. Ya, saya termasuk pegawai yang kurang baik nasibnya. Kenapa? Enggak punya pengalaman. Eselon 4 2 kali, yang pertama 9 bulan, yang kedua 6 bulan. Enggak ada yang cukup setahun. 2 kali. Sudah promosi ke eselon 3. Eselon 3 sekali promosi ke eselon 2. Eselon 2 sekali promosi ke eselon 1. Eselon 1 sekali promosi ke kepala lan. Nasibnya susah, Pak. Pengalaman belum banyak, suruh mimpin. Ya, kalau ibarat pohon itu pohon yang kurus banget gitu kan, nggak punya banyak pengalaman, tentu berat. Ya, berat bagaimana adaptasi, belajar dan sebagainya. Ya, baik. Kemudian pertanyaan terakhir, etika. Pak, ini kalau dalam organisasi kan yang banyak menentukan pimpinan. Ya, tadi akhirnya pertanyaannya adalah bagaimana cara kita memberikan masukan ke pimpinan, ya kan, komunikasi kepada pimpinan. Nah, ini saya ingin mengingatkan, pandai-pandailah berkomunikasi. Dengan siapa kita bicara, Pak. Ya, pimpinan itu nggak suka dikritik, nggak suka dijatuhkan secara terbuka. Maka kalau memberikan masukan segala macam, ya udah datang saja, berikan masukan. Saya dulu distempel sebagai pegawai yang nakal. Tetapi semua mereka pimpinan di LAN mengucapkan terima kasih ke saya karena mereka diselamatkan. Cara saya apa? Kalau sesuatu yang bahaya, saya datang ke ruangannya, Pak izin permisi, mohon maaf nih. Berkenan atau enggak berkenan, Bapak saya ingin menyampaikan, Pak hati-hati Pak. Bapak sudah bikin kebijakan begini, resikonya adalah begini, dan implikasi hukumnya apa? Wah, saya baru sadar ini. Jadi mereka merasa kehadiran kita itu punya manfaat. Jadi di satu sisi itu dia kadang kesel sama saya, tapi kadang rindu karena ingin masukan-masukan. Jadi kira-kira gaya menggemaskan lah gitu kan. Kalau nggak ada dicari, kalau ada diomel-omelin. Biasa itu. Ya, itu. Nah, ada pengalaman lain menarik. Ini ada peserta PKN 2. Ya, PKN 2. Kepala dinas. Di daerah. Orangnya periang, aktif, ya saking aktifnya ketika mau PKN 2 di Pejompongan, hari H pertama registrasi, itu juga sudah banyak nanya. Saking aktifnya orangnya. Registrasi aja banyak nanya. Apalagi di kelas. Betul, di kelas setiap sesi apapun pasti dia nanya. Sampai temennya nggak kebagian waktu untuk nanya. Diborong terus, saking aktifnya. Ya.
Ketika off kampus pertama mereka pulang untuk melakukan komunikasi dengan pimpinannya terkait dengan proyek perubahannya. Setelah itu balik. Tahap ketiga balik. Begitu balik, berubah menjadi peserta paling pendiam. Saya amatin aja. Kok ini kok jadi pendiam orang gitu kan? Nggak pernah nanya, nggak pernah apa. Kayak lesu segala macam. Pas saya lewat dipanggil, Pak Adi sebentar, jangan pergi dulu Pak. Saya pengen ngobrol dulu, pengen diskusi. Ada apa Mas? Silakan duduk. Gini Pak, saya punya masalah. Ya saya tahu. Kau biasanya periang, banyak nanya, sekarang pendiam. Pasti punya masalah. Jadi hati-hati ya, kalau ada kawan-kawannya yang biasa periang, tiba-tiba pendiam, pasti punya masalah. Atau kebalikannya, biasa pendiam, tiba-tiba periang. Nah. Ya, tiba-tiba pendiam. Ya saya tahu kamu ada masalah. Kenapa? Gini Pak Adi, saya itu waktu off kampus, saya pulang. Saya menghadap ke pimpinan saya. Pimpinannya siapa? Kepala Dinas, Pak Bupati. Ya, Bupati. Saya sampaikan, Pak Bupati, saya sedang ikut PKN 2. Oleh LAN, saya diminta membuat proyek perubahan, terobosan inovasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah saya harus memetakan masalah-masalah di dalam organisasi kita. Saya sudah lakukan Pak Bupati. Ternyata Pak Bupati, di kita ini banyak masalah Pak Bupati. Termasuk kebijakan-kebijakan Bapak yang salah. Nah, saya nanti akan rubah Pak. Pak Bupatinya diem aja dengerin. Setelah itu, mau bimbingan, mau minta arahan, minta apalagi minta tanda tangan, Bupatinya tidak pernah mau nerima. Kalau tidak pernah menerima, nggak akan lulus dia PKN-nya. Nggak ada tanda tangannya. Itu yang membuat mereka, dia menjadi kemudian lesu. Hanya soal komunikasi. Ya. Pokoknya gimana lah ya komunikasi kita agar pimpinan kita merasa nyaman. Termasuk waktu kapan berkomunikasi, saat bagaimana. Ini teman-teman generasi milenial ini harus banyak belajar dari yang tua-tua lah ya. Ya. Kita ini dulu kalau mau ngadep pimpinan, nanya dulu ke TU-nya. Ya, nanya dulu ke ajudannya. Mas, Mbak, Bapaknya hari ini ada enggak? Ada. Lagi sibuk enggak? Enggak tuh. Kira-kira awannya lagi mendung atau gimana? Kayaknya hari ini lagi banyak senyum tuh. Nah, kalau gitu izin saya mau menghadap. Tetapi kalau dikasih tanda, jangan Mbak, kayaknya lagi banyak masalah ini, mendung terus, mukanya mendung. Jangan sekali-kali menghadap, sabar dulu, besok lagi. Ya, mencari timing yang pas. Kalau situasinya enak, dia lagi senang, kita ngomong apapun diterima dengan baik. Lagi muruk, banyak masalah, kita usul aneh-aneh. Nggak direken, nggak didengar juga. Ya, itu penting. Lain halnya anak milenial sekarang. Saya punya pegawai milenial, pegawai baru CPNS gitu kan. Itu nggak janjian nggak apa-apa. Padahal ada TU, ada ajudan di depan. Langsung ketok pintu, tok, buka pintu, langsung, halo Bapak. Apa kabar Bapak? Udah di dalam itu. Selamat siang Bapak, saya ingin ketemu Bapak. Sini kamu. Sini duduk. Mau ngapain kamu? Mau curhat Pak. Curhat. Ketemu kepala LAN cuma mau curhat. Ya silakan, gimana? Begini Pak, saya itu lagi mikir Pak, apakah saya lanjut jadi PNS atau enggak? Waduh, anak sekarang coba. Orang lain kira-kira jungkir mati setengah mati gitu ya, pengen bertahan menjadi PNS dengan santainya. Pak, saya itu sedang mempertimbangkan, apakah saya lanjut jadi PNS atau tidak. Oh gitu, makanya kenapa? Gini Pak, saya tuh dulu menggambarkan PNS itu kan kerjanya santai. Banyak waktu libur lah gitu kan, sehingga kita bisa jalan-jalan sama teman-teman dan sebagainya, piknik kemana-mana. Tapi setelah saya masuk jadi PNS Dilan, Sabtu Minggu saja saya harus mengerjakan tugas. Deadline banyak Pak, gini-gini. Saya nggak bisa ngumpul sama teman-teman dan sebagainya. Oh ya? Terus mau apa? Ya itu Pak, tempat saya yang sekarang itu, waduh ini sibuk banget Pak, saya nggak bisa apa-apa. Jadi karakter anak-anak sekarang Bu, itu sukanya piknik. Nabung buat piknik. Iya. Tapi saya senang-senang aja, anak-anak saya pada sukanya juga kadang begitu, ya. Kan ngajak bapaknya kan. Anaknya piknik, bapaknya piknik, kan gitu kan. Itulah yang terjadi dengan
generasi sekarang, ya. Saya pindah, tetap aja begitu dipindah ke tempat yang ya nggak terlalu sibuk gitu, tetap saja sibuk juga, kata dia. Ah, Bapak, tempat saya lebih sibuk lagi dan sebagainya. Akhirnya sekarang keluar. Pak izin, saya mau sekolah di Selandia Baru, tapi saya minta resign. Resign aja. Masih banyak pengen jadi PNS, saya bilang gitu. Gampang aja. Pokoknya kalau udah setengah hati, mendingan tinggalin pekerjaan apapun. Ya, tadi Mas, kalau tadi masih setengah hati, ya, jadi PNS, udah tinggalin aja. Mungkin bukan rezekinya gitu. Tapi kalau sudah mantap, nah udah, Bismillah, mantap sawiji pengabdian sebagai profesi sebagai PNS, ya, bisa maju, ya. Dimanapun kita mengabdi, dimanapun kita bekerja, semuanya ada manfaatnya, ya. Pasti kalau kita lihatnya ke atas, kita tidak pernah puas, ya. Kalau kita lihat ke bawah, kita akan pandai bersyukur. Ya, saya kira itu saja. Cukup semuanya pertanyaan sudah dijawab ya? Sudah? Terima kasih, luar biasa semuanya. Saya sangat senang ketemu dengan adik-adik semuanya. Terima kasih, saya balikan. Terima kasih Pak Adi, luar biasa. Sebetulnya kita pengen sekali lebih lama lagi ngobrol dan saya yakin betul ada teman-teman Widya Iswara dan yang lainnya Pak akan bertanya. Cuma karena waktu, Bapak Ibu mohon izin, mohon maaf. Tadi sudah ada beberapa orang yang ingin menanyakan. Jadi izin untuk di stop aja ya Pak Adi, ya, karena Bapak nanti sore akan kembali ke Jakarta. Jadi beliau kita istirahat dulu ya di kantor di Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin. Dan terima kasih Pak Adi atas kesempatannya kami bisa berjumpa langsung dengan Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan kalau di Balai Diklat katanya baru di Makassar ya Pak, yang sudah. Iya, sebenarnya saya jarang ngisi latsar Pak. Kalau latsar saya kasih Pak Mariman. Nah, ya, jadi kita beruntung ya Bapak. Ya, jarang deh, kalian beruntung lah. Ya. Kalau di keagamaan, saya baru ke BDK Makassar. BDK Makassar dan BDK Karena Banjarmasin. Itu biasanya mereka nyuri-nyuri kesempatan. Nah, karena pas kita kan punya kantor di Makassar. Pas kita ke kantor, pasti dia membocorkan, Pak Adi ke Makassar gitu kan, langsung diculik sebentar ke BDK Makassar. Terima kasih. Nah ini BDK kedua yang saya kunjungi. Terima kasih Pak Adi karena berkenan mau diculik begitu. Oke, terima kasih karena luar biasa dan kami mohon maaf Bapak karena mungkin ya seperti inilah keadaan kami dan nanti juga berkenan untuk ke kantor kami. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berhadir. Anda semua tetap semangat ya Nak ya. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk beliau. Ya. Mudah-mudahan di antara Anda nanti ada yang menjadi kepala lembaga administrasi negara. Karena akan berada di Kalimantan Timur ya ibu kota negara kita. Baik, kita akhiri jumpa kita berbincang ya menerima materi ceramah umum ya dari Bapak Adi dan kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. PNS golongan 3 gelombang 3 tahun 2021 telah mengikuti ceramah umum dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Lembaga Administrasi Negara yang telah hadir ke BDK Banjarmasin. Laporan selesai. Terima kasih.
Nggak usah ngajar dulu. Nanti kalau foto-foto sama Bapak. Baik, mungkin panitia. Halo panitia, mungkin salah satu bisa menghandle untuk peserta. Oh ya, Bunda sampaikan terima kasih banyak ya Nak, luar biasa Nanda hari ini. Ya, terima kasih ya, terima kasih kata cakep sekali deh pokoknya. Padahal persiapannya kan dadakan ya, tapi luar biasa. Terima kasih. Ya. Setelah ini silahkan mengkondisikan untuk isoma. Dan setelah itu nanti pukul 1.30